Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kita hari ini kita jumpa lagi dalam pembahasan fisika yaitu berkaitan dengan dinamika rotasi bagian titik berat. Oke, silahkan disimak. Oke, anak-anak apa itu titik berat? Oke, sebelum lebih jauh kita membahas tentang titik berat, kita bisa mengamati video berikut ini. Nah, ini sebenarnya pernah kita lihat ya, pernah kalian tonton juga. Ini bagaimana, coba saya cepatkan aja biar tidak terlalu lama. Nah, ini mainan burung-burung. Kita nanti akan bisa membuat mainan seperti ini ya. Oke, kenapa hal ini bisa dalam kondisi seimbang seperti itu, dia tidak jatuh? Nah, ini ada hubungannya dengan titik berat. Sebenarnya hari ini kita selesaikan apa itu titik berat. Oke, next, langsung aja. Oke, jadi kita bahas satu persatu. Oke, apa sih titik berat itu? Titik berat adalah suatu titik, nah, di mana resultan gaya gravitasi partikel-partikel terkonsentrasi pada titik ini. Sehingga kalau kita menemukan titik berat ini, oke, maka kita tidak perlu menyangga seluruh bagian dari benda, tapi cukup titik ini aja yang kita sanggah. Maka dia akan dalam keadaan seimbang. Nah, itulah yang namanya titik berat. Ini contoh, kita punya batang, nah kotaknya kotak ini. Pada dasarnya, setiap bagian dari benda ini punya massa bagian, punya massa penyusun, punya massa penyusun, punya massa penyusun, dan seterusnya. Sehingga setiap bagian ini sebetulnya punya gaya tarik gravitasi. Sehingga apa? Kalau ini kita sanggah pada titik tertentu, misalkan di ujung agak dekat dengan sebelah kanan, maka dia jumbat. Kenapa? Karena yang narik sebelah kiri lebih banyak daripada yang narik sebelah kanan. Sebaliknya kalau kita menopangnya dari sebelah kiri, maka dia akan jumbat ke kanan, akan jumbat ya. Pokoknya dia jatuh yang bagian kanan. Kenapa? Karena yang menarik ke gravitasinya, yang bagian kanan lebih banyak dibandingkan bagian kiri. Tapi kalau kita tepat di suatu titik yang seimbang, maka dia tidak akan jatuh ke kiri ataupun jatuh ke kanan. Nah, titik yang tepat inilah dinamakan sebagai titik berat. Jadi titik di mana resultan gaya gravitasi itu terkumpul, terkonsentrasi di titik ini. Jadi benda kotak ini titik beratnya ada di titik ini. Gampang ya. Secara umum benda-benda yang bentuknya seragam, benda-benda yang bentuknya tidak menceng-menceng, tidak tebal sebelah, secara umum titik beratnya berada di tengah-tengah. Atau kalau kita tarik garis diagonal, nah ini berarti perpotongan garis diagonal. Perpotongan garis diagonal ini merupakan letak dari titik berat. Di mana kalian menentukan letak titik beratnya? Nah, ini ya tadi ya yang saya sampaikan. Kalau benda bentuknya teratur, masanya tersebar secara merata, maka dia ada di tengah-tengah. Kalau batang ya di setengah L. Kalau segi 4 ya perpotongan dari diagonal. Lingkaran ya di tengah-tengah. Bola juga di tengah-tengah. Segitiga berarti harus kita tarik garis pembaginya. Ini harus sama kanan dan kirinya. Ini juga gitu harus sama. Ini juga sama. Kalau kita tarik garis diagonalnya masing-masing, maka perpotongan inilah merupakan letak dari titik berat. Nah, ini kalau cincin juga hampir sama dengan kan, cuman kalau cincin tengahnya kosong, masanya tersebar di tengah. Nah, ini kalau titik tetap beratnya ada di tengah. Loh, Pak, ini kalau dipegang di tengah-tengahnya betul Pak, ini mau tidak akan jatuh. Apa buktinya Pak kalau letak titik beratnya ada di tengah? Nah,
dipikirkan dulu. Ini saya jawab kemudian. Oke, yang ini adalah tabung. Tabung juga itu letak titik beratnya ada di tengah. Kerucut atau limas, nah, bukan di tengah, tapi di seperempat H. Oke, untuk mempermudah kita menganalisis, membedakan masing-masing bentuk benda yang bentuknya seragam seperti ini, maka di sini saya kelompokkan. Nah, ini saya kelompokkan ya. Titik berat ini saya kelompokkan. Dari yang pertama adalah yang bentuknya garis atau batang. Tadi bentuknya garis lurus, bentuknya busur lingkaran. Busur lingkaran lurus berarti gini toh. Kalau busur lingkaran berarti, nah, kalau setengah berarti ya busur lingkaran tapi yang memenuhi setengah lingkaran. Kalau lingkaran nggak usah ditulis, lingkaran mesti di tengah. Nah, ini nanti yang agak beda, nanti yang kita tentukan di mana letak titik beratnya. Bidang luasan, luasan juring. Juring itu berarti ya bagian dari lingkaran juring. Nah, tapi di sini ada isinya. Kalau ini hanya tepinya saja, tapi kalau ini ada luasannya. Setengah lingkaran, segitiga, nanti kita tentukan. Benda volumetrik tapi isinya kosong, alias hanya kulit saja. Nah, maka nanti ada kulit bola, tapi ini nggak usah dibahas. Kalau kulit bola ya tetap ada di tengah. Gampang, guys, nggak usah dibahas, kalian sudah paham. Oke, kulit kerucut. Nah, kerucut atau 5/3 atau 5/4, 5/2-nya alias kerucut. Nah, nanti kita tentukan. Kulit setengah bola. Kulit bola. Kalau yang ini, oh ini nggak ada tulisannya ya. Ini untuk volume pejal. Volume benda pejal. Nah, maka ada volume bola, nggak usah ditentukan ya, gampang. Kalau bola mesti ada di tengah. Volume kerucut nanti kita katakan volume setengah bola, nanti letak titik beratnya di mana itu kita tentukan. Nah, ini contoh tadi yang pertama. Benda garis, gampang. Kalau batangnya lurus, maka letak titik beratnya di tengah. Jangan letak beratnya di sini, nggak imbang. Di sini juga nggak imbang. Berarti letak beratnya di tengah-tengah. Kalau panjangnya L ya setengah L. Setengah L. Kalau bentuknya busur lingkaran, nah ini ya, hanya garis melengkung, oke, maka besarnya adalah ini. Panjang tali busur dibagi dengan busurnya dikalikan dengan jari-jari. Oke, tapi yang paling harus diingat ini sama ini, wajib ain diingat. Oke. Kalau setengah lingkaran gimana? Sebetulnya rumusnya sama dengan busur lingkaran. Tali busurnya berarti sama dengan sini R sepanjang R ditambah R berarti 2R. Nah, ini adalah dibagi dengan busurnya. Busur itu ini setengah keliling. Setengah keliling kan 2πr. Nah, berarti bisa diganti dengan 2πr kali R. Oke, next. Juring. Nah, juring seperti ini. Kalau juring itu berarti bagian dari lingkaran. Tali busur dibagi dengan ini tadi, busurnya dikali 2/3R. Bagaimana Pak menentukan seperti ini? Kalau kita punya benda, kita tali pojoknya, kita gantung. Nah, kita pojok yang lain digantung lagi, pojok yang lain digantung lagi, ditarik garis ke bawah semuanya. Maka pertemuan garis, perpotongan semua garis tadi, itulah letak dari titik berat. Nah, kalau dihitung maka akan ketemu seperti ini. Kalau luasan setengah lingkaran, ini luasan beda dengan yang tadi. Kalau tadi hanya lengkungan saja, kalau ini luasan, jadi pelat. Atau kalau kalian punya ya busur, itu contohnya setengah lingkaran. Maka berapa
Dimanakah letak titik beratnya? Yaitu kalau dilihat dari bawah itu nilainya adalah 4/3 R per Pi. Yang wajib diingat ini wajib. Kalau segitiga, dimanakah letak titik beratnya? Maka kalau ini dibagi 3 bagian, maka sepertiga bagian ini letak titik berat. Kalau dilihat dari bawah, dari alas ya, sepertiga. Berarti ini terbagi menjadi 3. 1, 2, 3. Sepertiga dari bawah itu letak dari titik berat. Wajib dihafal. Nah, menentukannya gimana? Menentukannya ya ditali tadi. Ditali, digantung, ditali di semua titik. Digantung semuanya perpotongan tali tadi. Itulah letak dari titik berat. Next. Ini bendanya berbentuk volume. Oke, tapi dia hanya kulit. Oke, maka di sini termasuk luasan. Nah, luasan, maka saya namakan luasan 3 dimensi. Oke, contohnya ini, contohnya bola. Bola nggak dibahas ya, bola karena jelas di tengah-tengah. Itu pada sejarah R. Yang kita bahas ini, kerucut. Ini tengahnya kosong, hanya berasa selimutnya saja. Oke, maka kalau ada kerucut yang isinya kosong atau selimut saja, maka letak titik beratnya adalah sepertiga T, sama dengan segitiga. Sepertiga T dari alas. Oke, yang kedua adalah kulit bola. Bola yang tengahnya kosong. Maka di manakah letak titik beratnya adalah setengah R. Ini diperoleh dari eksperimen. Nah, kita bisa mengeksperimen nanti kalau kalian punya bola separuh digantung dari semua titik. Di manakah letak perpotongan gantungan dari garis-garis itu? Itulah letak dari titik berat. Next. Volume kerucut. Nah, kalau ini benda vertikal bedanya, kalau yang barusan tengahnya nggak ada isinya, kalau ini tengahnya ada isinya, maka dinamakan dengan benda pejal. Benda yang di dalamnya nggak kosong. Maka letak titik beratnya tadi, kalau tadi sepertiga, maka kalau benda pejal 1/4. Untuk kerucut 5 segitiga 5/4, pokoknya 1/4 dari alasnya. Nah, ini ya, wajib 1/4. Kalau yang tadi segitiga sama kerucut kosong sepertiga, tapi kalau yang kerucut ada isinya 1/4. Setengah bola. Oke, setengah bola ini kalau berisi 3/8 R. Kalau yang bola kosong tadi setengah R. Bola kosong itu bola yang dalamnya hanya berisi udara. Maka kalau dilihat dari bawah, letak titik beratnya berjarak setengah R. Tapi kalau bola yang ada isinya atau dinamakan bola pejal ini, maka letak titik beratnya adalah 3/8 R. Oke, kalau kecepatan nanti di mode lebih lambat videonya. Next. Nah, bagaimana kalau ada beberapa gabungan benda? Oke, maka kalau ada gabungan benda ya biasanya kita menentukan letak titik berat itu diberi lambang X, X0 boleh, XG boleh, X gravitasi, Y gravitasi boleh. Oke, jadi letak titik beratnya biasanya kita tulis dalam sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa. Kalau nanti bendanya banyak ya berarti X1 kali berat 1, X2 kali berat 2 dibagi total beratnya. Y juga gitu, Y1 kali berat pertama, Y2 kali berat kedua, dan seterusnya dibagi dengan berat totalnya. Nah, ini kalau menentukan letak titik berat dari gabungan benda. Kalau tadi kan yang barusan kita bahas satu persatu. Nanti akan kita lihat contohnya. Nah, cuman karena berat, kita kan tahu W itu kan sama dengan M kali G. Berarti kita uraikan W M kali G, M kali G. Maka yang awalnya W M kali G kali X, maka G-nya tercoret semua, maka bisa kita gantikan dengan ini M. Sehingga rumus mencari titik berat menggunakan W berat atau menggunakan massa itu akan sama saja. Ini ya.
Jadi semuanya kan ada G-nya. G-nya dicoreti semua, maka tinggal M. Nah, perlu dicatat, oke. Untuk benda ini tadi yang bentuknya garis. Kalau bentuknya garis, maka yang digunakan untuk menghitung itu panjang. Nah, ini ya ketiga benda ini yang digunakan. Ini juga tadi ya ketiga ini. Kalau ini luasan, ini juga luasan. Ini panjang L, ini luasan, ini juga luasan. Berarti mencari luas kulit. Kalau bola ya luas bola. Luas bola berapa? 4 PR pangkat 2. Luas lingkaran PR kuadrat. Luas bola 4 PR pangkat 2. Kalau ini volume, nah ini baru digunakan volume. Volume aja ini. Jadi contoh tadi kan menentukan X M1 kali X1, M2 kali X2 dan seterusnya. Maka kalau bentuknya berupa panjang, maka M-nya bisa kita ganti dengan L. X1 kali L1, X2 kali L2 dan seterusnya dibagi L total. Y-nya juga gitu. Y1 kali L1, Y2 kali L2 dibagi dengan L total. Kalau bentuknya panjang. Tapi kalau yang bentuknya luasan 2 ini, maka bisa kita ganti dengan luas A. Nah, M-nya tadi X1 kali M1 diganti dengan X1 kali A1 luas 1. X2 kali luas 2, Y-nya juga sama. Yang terakhir untuk volume, nah baru digunakan volume. Sama ya, ini saya tulis notasi seperti ini biar kalian nanti juga bisa membedakan. Sebetulnya menulis seperti ini dengan diuraikan panjang seperti ini sebetulnya sama saja. Kalau ini mode ringkas, ini mode tidak ringkas, nah, alias mode panjang. Jadi seperti itu. Diingat, walaupun ini sama-sama bola, ini juga bola, maka yang dipakai ini bukan pakai A, tapi X pakai volume. Y kali volume, Y2 kali V2, Y3 kali V3. Tapi kalau ini sama-sama bola pakai A. Kenapa? Karena ini tengahnya kosong. Maka nggak ada volume dia sebetulnya. Hanya kulit, hanya luasan yang tersebar merata. Kalau ini pakai volume. Ingat-ingat ya. Jadi kalau yang ini pakai langsung pakai L. Kalau ini pakai A. Kalau yang terakhir ini pakai V. Volume. Jadi harus ingat nanti mencari volume segitiga gimana. Volume segitiga nggak ada ya. Yang ada volume kerucut gimana. Volume bola gimana dan seterusnya. Oke, contoh. Tentukan letak titik berat dari bangun bidang pada gambar di bawah ini. Pada sumbu X dan pada sumbu Y. Nah, kalau cuma satu ya langsung tarik tengah-tengahnya. Oke, maka kalau seperti ini kita ini kan termasuk luasan, bukan panjang kan, luas kan ini, juga bukan volume kan ya. Oke, kalau luasan nanti yang kita gunakan adalah yang X1 kali A1 kali ditambah X2 kali A2 dibagi dengan A1 ditambah A2 ini untuk mencari X0 atau mencari X gravitasinya. Itu caranya. Nah, langkah pertamanya adalah kita bagi menjadi dua bagian benda ini. Ini benda pertama, anggap ini benda pertama, yang ini benda kedua. Nah, benda pertama letak titik beratnya ada di sini, di tengah-tengah ini. Benda kedua, titik beratnya ada di sini. Nah, sehingga oke ya. Sehingga oke, ya hapus dulu biar bersih. Oke, sehingga X1-nya berapa? Ini benda pertama X1-nya. Berarti kita lihat dari ini kalau kita tarik ke bawah maka jatuh pada angka 3. Kan ini panjangnya 6, tengah-tengahnya 3. Berarti X1-nya 3. Oke, Y1-nya berapa? Naik. Ini totalnya 3. Berarti kalau sampai setengah aja berarti 1,5. A1 luas benda 1. Kebetulan bukan luas bola, gampang hitungnya. Tinggal panjang
kali lebar, berarti sama dengan 6 kali 3, berarti sama dengan 18. Nah, ketemu. Enggak, untuk yang benar 2, X2. Oke, ini kan panjangnya ini 3, ini 6. 3 ke 6 berapa? Kan 3, berarti separuhnya 3 1,5. Berarti jarak dari sini ke sini itu 1,5. Ini jaraknya 1,5. Berarti X2-nya 1,5. Salah, bukan gitu ya. Melihat X harus dari titik 0. Berarti kita lihat dari titik ini. Nah, ini titiknya. Kalau ini aja sudah 1,5, padahal ini ke sini 3, berarti X2-nya bukan 1,5, tapi 1,5 ditambah 3, alias 4,5. Y2-nya, tadi kalau segitiga kan sepertiga. Sepertiga kali tinggi. Oke, ini tingginya berapa? Dari 3 ke 6, berarti tingginya kan 3. Jadi sama dengan 6 kurangi 3 ya, 6 kurangi 3 kan 3. Sepertiga kali 3. Jadi sama dengan 1. Dilihat dari ini ke sini, ini 1. Berarti panjang ini ya, panjang ini 1 cm. Berarti berapa kalau dilihat dari bawah? Ini ke sini aja sudah 3, naik lagi 1, berarti 3 tambah 1 alias 4. Y2-nya. A2, benda kedua ini bentuknya segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 3 ke 6, 3. Tingginya 3 ke 6 juga, 3 juga. 3 kali 3, 9. Kali setengah, setengahnya 9, berarti 4,5. Nah, setelah seperti ini baru kita masukkan X0-nya. Gimana cara mencari? Ini saya namakan X0 ya, letak titik beratnya X0. X0, X0, X0-nya. Tinggal masukkan aja X1-nya 3. A1-nya 18. Oke, X2-nya 4,5. A2-nya ini 4,5 juga. A1-nya 18. Ini luas benda pertama 18. Luas benda kedua 4,5. Dijumlahkan total berarti diperoleh 3,3. Berarti letak titik beratnya ada 3, berarti ada di sekitaran sini. Nah, ini seimbangnya. Kalau kita titik sanggah di sini nggak seimbang nih. Berarti kalau di sini juga nggak seimbang. Berarti seimbangnya di 3,3. Oke. Kalau mencari Y0 gimana? Sama. Y0 berarti sama dengan Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 dibagi dengan A1 ditambah A2. Kebetulan ini bendanya hanya 2 ya. Oke. Y1-nya berapa? Y1-nya 1,5 kali A1-nya tadi 18. Y2-nya tadi 4. A2-nya tadi 4,5 dibagi dengan A1-nya 18 ditambah dengan 4,5. Nah, kalau saya menemukan seperti ini, semuanya saya bagi 4,5 dulu. Ini saya bagi 4,5 sisa 1, bagi 4,5 sisa 1, bagi 4,5 sisa 4, bagi 4,5 sisa 4. Nah, tinggal ngalikan 4 kali 1,5 berarti 6. Nah, 4 kali 1 berarti 4. Nah, 4 tambah 1 berarti 5. Nah, berarti 2. Nah, selesai. Berarti Y0-nya 2. Itu ya, Y0-nya ada. Kalau ditulis berarti Z letak titik beratnya adalah di titik 3,3 titik koma. Kalau ini karena tidak ada koma, saya tidak saya pakai koma, tapi titik koma 2. Nah, Z0-nya
letak titik beratnya. Oke, itu tentang letak titik berat. Oke, kalian mesti berlatih. Oke, biar nanti paham. Latihan sendiri nanti bisa ditanyakan, nanti kita akan diskusikan lagi melalui Zoom, nanti silahkan pertanyaannya apa saja ditanyakan. Oke, yang penting kalian harus berlatih dulu biar tahu permasalahannya, kalian nggak pahamnya itu di bagian yang mana. Oke, terima kasih perhatiannya, saya akhiri.